وبين البطون والظهور سر تجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكمالك. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semuanya pada sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Karena lagi musim hujan ya, semoga semua ini diberi kesehatan karena sebentar lagi itu bakal meluncur naik pesawat. Insya Allah dipermudah sananya, melancarkan dapat ilmu yang manfaat, tidak ada halangan ini tentunya, Insya Allah ya. Kemarin kita sampai mana? Sampai ini ya, sampai asilah. Saya masih ingat. Tinggal perlu ta'alumi sunnah nabawiyah ya. Ini belum ya? Oke, kita lihat dulu dari soalnya biar di ada gambaran untuk kawan-kawan. Kita lihat sebentar untuk soal tahun 2020. Untuk tarikh sunnah yang pertama, lakhis awamil intisyari as-sunnah an-nabawiyah fil ahdi nabawi. Buatlah lakhisan atau ringkasan ya, bagaimana cara penyebaran sunnah nabawiyah itu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kita itu harus mengingat kemudian apa ya muzakarah tentang ini bagaimana cara penyebaran ya, tadi. Kemudian bima tufassiru nahya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an kitabati as-sunnah nabawiyah. Bagaimana kamu menafsirkan atau menjelaskan larangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap penulisan hadis Nabi. Karena kan ada la taktubu anni ghairul ayat, ghairul Quran. Janganlah kalian tulis wahai para sahabat dari itu kecuali Al-Quran. Itu kan ada larangan dari Nabi. Bagaimana itu? Sedangkan pada zaman setelahnya itu hadis Nabi Muhammad itu malah para sahabat dikumpulkan, kemudian ditaduin, dibukukan. Ya. Kemudian apalagi? Berarti yang kedua ini tentang subhat ya. Subhat akan larangan Nabi Muhammad SAW untuk penulisan sunnah nabawiyah. Korin bainal ahadis allati tanha an kitabati sunnah ya. Wal ahadis allati tubihu kitabataha. Ma bayani aqwali ahli ilmi fit taufiqi bainahuma. Bandingkan antara hadis-hadis ya, yang melarang untuk penulisan sunnah Nabi Muhammad dan hadis-hadis yang membolehkan akan penulisan hadis itu sendiri, serta jelaskan kemudian apa, berikan pendapat para ulama dan
lainnya. Uktub bahsan mukhtasaron fi manhajil khulafa ar-rasyidin. Ini hanya metodologi bagaimana para ulama ini menulis, ya, menulis atau juga apa ya, mengumpulkan sunnah nabawiyah itu sendiri. Oke, ingat-ingat ya, yang pertama berarti tentang intisyar, kemudian bagaimana eh, penulisan Nabi, sedangkan Nabi ada larangan, ya. Kemudian juga ada kebolehan. Jadi seakan-akan ini bertolak belakang, ya, kontradiksi kalau dilihat dari kontekstualnya. Nanti di depan akan dijelaskan juga. Kemudian bagaimana manhaj para khulafa ar-rasyidin dalam meriwayatkan hadis. Ada yang tasyadud, ya, para eh, sahabat itu dari kalangan khulafa ar-rasyidin al-arba'ah itu ada yang tasyadud, kemudian ada yang tasahul, ada juga yang tawassut gitu. Kalau emang tahu tasyadud itu seperti Umar bin Khattab karena melihat dari tekstualis hadisnya, gitu ya. Makanya banyak penyebaran hadis itu pada zaman Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Kemudian setelah-setelahnya. Meskipun pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ada sedikit, meskipun apa ya, secara enggak terang-terangan gitu. Tapi kalau pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu emang para sahabat itu ditegaskan. Bahkan Abi Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis tidak berani meriwayatkan hadis kepada orang lain karena ada larangan dari Sayyidina Umar yang memahami konteks hadis dari Nabi SAW. Oke, sekarang kita akan membahas tentang fadlu ta'allumi sunnah an-nabawiyah wa thubutiha. Bagaimana keutamaan mempelajari sunnah an-nabawiyah ini, ya, hadis Nabi, wa thubutiha, dan ketetapan hadis Nabi atau sunnah nabawiyah, wa hujjiyatiha, dan penghujahannya. Bagaimana hadis itu bisa diambil jadi rujukan sumber dalam pensyariatan Islam. Wal amalu biha, dan mengamalkan terhadap sunnah nabawiyah itu. Apakah boleh dilakukan atau tidak? Nah, nanti ada istilah yang kayak gimana yang dibolehkan, yang kayak gimana yang tidak. Tamhidun, pendahuluan. As-sunnah nabawiyah wahyun minallahi jalla wa ala. Ini harusnya pakai bukaan alif kayak gini, tapi alif yang ke bawah. As-sunnah nabawiyah wahyun minallahi jalla wa ala. Jalla wa ala. Ya benar. Ila nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairu zahirin. Bahwasannya sunnah nabawiyah ini, hadis Nabi Muhammad ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairu zahirin, yang bukan zahir. Karena kalau yang zahir itu seperti Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an itu wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad dari segi makna dan dari segi lafadznya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hadis Nabi Muhammad SAW, maknanya itu dari Allah, tapi lafadznya itu dari Nabi Muhammad SAW. Ya, lafadznya dari Allah, apa maknanya dari Allah, sedangkan lafadznya itu dari Nabi Muhammad SAW. Maka kita bisa lihat ya ada perbedaan nanti ketika kita membaca ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi gitu, dari segi bahasanya, dari segi eh, balagohnya. Meskipun hadis Nabi Muhammad SAW juga itu merupakan apa ya, wahyu yang memang tidak setiap orang bisa membandingi seperti Rasulullah SAW dari segi berbicaranya, fasihatnya. Sebab Nabi Muhammad SAW itu adalah afsahul Arab, ya, orang yang paling fasihat antara orang Arab. Ya. Kenapa kita mempelajari ilmu nahu? Kenapa kita mempelajari ilmu alat? Nah, disinilah yang pertama untuk memahami ayat Al-Quran, kemudian untuk memahami sunnah an-nabawiyah ini. Ya, meskipun secara lafadznya dari Nabi, ya, tapi sama bahwasannya apa sunnah nabawiyah ini wahyu dari Allah, dan memang sulit kalau tidak di apa ya, kalau kita memahami sunnah Nabi Muhammad SAW ini kalau tanpa ilmu nahu dan bahasa Arab.
tahu, sorob, balagoh, dan lainnya. Ya. Wahia aslun min usuliddin. Maksudnya, as-sunan ini adalah salah satu asal dari asalnya agama. Jadi, asal-asalnya agama. Waraqtun fi bina'il qawim wa qad ajma'al muslimuna ala wujubi ittiba'iha. Para ulama, para orang-orang muslim ya sepakat akan kewajiban untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW ini. Wattafaqu ala tahrimi mukhalafatiha. Dan para orang-orang muslim juga sepakat akan keharaman orang yang apa ya me, apa orang yang apa gimana ya istilahnya, sepakat akan keharaman orang yang bertolak belakang terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau sunnah Nabi Muhammad ini ya Nabi melarang akan sesuatu kemudian kita melakukan, itu sebuah keharaman. Begitu juga sebaliknya, kalau Nabi Muhammad SAW menghalalkan atau memerintahkan sesuatu sedangkan kita tidak melakukan, bahkan kita mengharamkan terhadap apa yang dihalalkan oleh Rasulullah, itu secara tidak langsung sudah mukhalafah. Karena dari kalam-kalam yang keluar dari mulut mulia Rasulullah SAW itu merupakan ya, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun nanti nanti ke depan, nah ini juga masih diistilahkan oleh para ulama, ya ijtihadnya Nabi Muhammad itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Makanya menurut sebagian para ulama ada yang mengatakan ketika ceritanya Nabi Muhammad itu apa ya, ketika Abrun Abrun Nakhl gitu, eh, ceritanya itu ketika para sahabat itu ahli dalam eh, apa namanya mengawinkan kurma dan kurma. Tapi pada waktu itu Nabi kan memang bukan kasab Nabi itu, ya. Jadi ada kasab, ada wahbi gitu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu kan udah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya udah kata Nabi Muhammad udah gitu. Bahwasannya gak usah di apa-apain gitu. Udah langsung ditanam, gak usah. Tapi setelah itu ceritanya nanti antum semua bisa apa ya, teliti lagi, takutnya salah. Ketika sudah ditanam, kemudian tidak dikawinkan, jadi si kurmanya itu tidak berbuah. Makanya di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian wahai sahabat yang udah terbiasa mengawinkan, kalian ini lebih tahu daripada dunia kalian. Seakan-akan kan ini kalau kontekstualisnya itu Nabi itu tidak mengetahui. Nabi itu tidak orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi bukan seperti itu maksudnya. An-nabiyyu a'lamul khalqi billah gitu kan. Tapi ini adalah salah satu apa ya? Jadi bukan motivasi. Yang intinya itu apapun yang keluar dari dari jihadnya Rasulullah SAW itu sepakat dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Makanya di sini nanti adanya apa ya? Orang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu maka udah fokuslah gitu kan. Juga dengan selainnya. Maka kalau kita belajar dari ilmu apa ya tasawuf itu nanti di awal-awal itu ada tajrid kemudian ada kasab gitu. Ke sana. Wa iyadahu ma'ala zalika katsirun minal ayatil qur'aniyah wal hadis an-nabawiyah. Dan hadis ini sebagai apa ya? Sebagai wahyu. Wa ayyadahum dan wa ayyadahum dan para ulama ini dikuatkan juga ya, dikuatkan juga akan kewajiban untuk mengikuti terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW ya, sebagaimana banyak sekali dari ayat Al-Quran dan hadis. Wa ala zalika al-maksud bi hujjiyatis sunnah. Dari sinilah apa yang dimaksud dengan hujjiyatus sunnah itu. Annaha masdarun asil min masadiri tasyri'il islami. Bahwasannya sunnah nabawiyah ini merupakan sumber yang asli, yang sumber yang memang asli gitu dari salah satu masdar atas syari Islami gitu, sumber pensyariatan agama Islam. Yu'tamadu 'alaiha fi istinbatil ahkam
wa subuti taklifi biha. Nah, dari hadis inilah, dari sunnah nabawiyah ini nanti para ulama fikih beristinbat akan hukum bagaimana, apakah ini boleh, apakah tidak, bagaimana gitu, apakah halal atau haram. Nah, di sinilah bukan hanya Al-Quran saja yang jadi sumber rujukan utama, tapi sunnah nabawiyah ini juga merupakan sumber gitu ya. Tapi posisinya Al-Quran paling di atas. Kemudian kedua sunnah nabawiyah. Kita bisa lihat para ulama mazhabul arba'ah, Imam Hanafiyah, kemudian Imam Malikiyah, juga Syafi'iyah dan Hanabilah, semuanya itu pasti yang pertama dan kedua itu Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka tahu bahwasannya keduanya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga kias dan setelahnya itu berbeda-beda gitu ya. Wa ma'adzalika faliyahkamiha minal qadasati wal ahamiyati ma li ahkamil Qur'anil Karim. Oleh karena itu ya hukum-hukum yang ada dari sunnah nabawiyah. Sunnah nabawiyah ini merupakan hukum yang suci itu dan sangat penting. Sebagaimana terhadap hukum yang ada dalam Al-Quran. Ala ma'na annama tuhilhus sunnatu au tuhrimuhu yu'khazu bihi kama yu'khazu bihi bihukmil Quran. Itu kalau memang sunnah nabawiyah itu seperti Rasul melarang untuk sesuatu, ya sama dalam Al-Quran juga ada larangan, gitu, hukumnya itu. Kalau memang dalam Sunnah An-Nabawiyah itu ada perintah, ya sama dalam Al-Quran juga. Jadi tidak ada yang bertolak belakang antara keduanya, pasti sama. Karena keduanya juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sejalan lah, sealur. Nah, ini harus dihafalkan ya. Al-maksud bihujjiyati sunnah, nanti suka ada juga di soal-soal. Mal maksud bihujjiyati sunnah. Misalnya teman-teman nanti diisi ini annaha masdarun asil min masadir tasyri'il islami yu'tamadu 'alaiha fi istinbati al-ahkami wa subuti taklifin ini. Kemudian manzilatus sunnah fi tasyri'il Islam, bagaimana kedudukan sunnah nabawiyah ini dalam pensyariatan Islam. Ta'ti sunnah nabawiyati fi masadir tasyri'i fil martabati tsaniyah, dan fahya talil Quran al-Karim manzilatan wa wa ta'aqabahu martabatan fahuwa awalul masadir wa sunnah saniha. Jadi intinya sunnah nabawiyah ini sebagaimana yang sudah dijelaskan ya, menduduki pada sumber pensyariatan yang kedua, sedangkan yang pertama itu adalah Al-Qur'anul Karim manzilatan. Ini jadi nomor pertama, bahwa awalul masadir, Al-Quran ini merupakan ya sumber rujukan pertama. Was sunnah saniha, sedangkan sunnah nabawiyah ini jadi kedua, ya. Tidak sunnah dulu kemudian Al-Quran, tidak, kecuali kalau memang nanti ada bertolak belakang itu, kalau sunnahnya yang nanti kawan-kawan kalau belajar ilmu mustalah hadis ya, nanti ada bagaimana kalau dua-duanya kuat ya, hadisnya kuat kemudian dari Al-Quran, Al-Quran pasti sikoh, pasti terpercaya, tapi dari lihat nih, dilihat dari hadisnya, apakah hadisnya nanti apakah syaz. Ini syaz itu yukhalifu ma ausak minhu, yaitu menyalahi terhadap perkara yang lebih kuat gitu. Jadi tidak bisa mengedepankan hadis dulu kemudian Al-Quran, tapi dilihat dulu, dibandingkan. Kalau memang sama-sama tidak bisa di tidak bisa ditarjih kemudian tidak bisa dijama, nah salah satunya itu tidak bisa dijama kemudian ditarjih. Contohnya seperti yang dulu itu, yang contoh pertama kita, eh, pertemuan pertama tentang abasa wa tawalla itu ya. Abasa wa tawalla itu kan dari hadis-hadisnya itu emang ada hadisnya, tapi sikoh ya. Sikoh dari segi rijal sanadnya itu kuat, kemudian dari sanadnya bukan dari matannya juga sama, tapi bertentangan dengan ausak minhu yang lebih kuat. Apa ausak minhu itu? Ayat Al-Qur'an. Mungkin kawan-kawan masih ingat ya, ada ingat untuk cerita Abasa wa Tawal, bahwasanya Nabi Muhammad itu mesem gitu, seperti orang yang yang marah terhadap Abdullah ibnu Umi Maktum.
Sedangkan dalam ayat Al-Quran sendiri dijelaskan wa innaka ala khuluqin azim. Ini dalil ayat Al-Quran yang paling kuat. Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan akan kebagusan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan bertolak belakang dengan hadis yang memperkuat ayat abasa wa tawalla. Tidak bisa dibawa itu hadisnya itu. Jadi syaz nantinya itu. Sedangkan yang ini ausak, ayat Al-Quran ini lebih kuat. Itulah kawan-kawan belajar dari mustalahul hadis itu. Ingat-ingat juga ini manzilatus sunnah fi tasyri'il islamiyah, kedudukan sunnah dalam mensyariatkan Islam. Seterusnya ada hukm tibaiha ma'an adillah, hukum mengikuti sunnah nabawiyah serta dalil-dalilnya. It ittiba'us sunnati wal amalu biha wajibun. Mengikuti sunnah dan mengamalkannya itu sesuatu yang wajib. Katiba'il Qur'anil Karim wal amal ini. Seperti kita mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, itu juga mengamalkan. Wa yadullu 'ala al-ihtijaj bis sunnati wal 'amali biha adillatun minha. Nah, di sinilah ada dalil-dalil untuk penghujahan sunnah nabawiyah ini dan mengamalkannya apa saja. Hujahnya itu apa saja dalilnya. Yang pertama ada dalam Al-Quran, kemudian ada sunnah nabawiyah, kemudian dari ijma. Ya. Nah, yang terakhir ada akal, segi akal. Wa tafsilu dzalika fi ma ya'li. Awalan, al-adillatu minal Qur'anil Karim wal ayatu katsiratun natiqatun biwujubi ittiba'i sunnati wal ihtijaji biha. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan akan kewajiban mengikuti sunnah nabawiyah wal ihtijaju biha. Nah, dan menjadikan sunnah nabawiyah sebagai hujjah, sebagai ketetapan, sebagai pegangan salah satunya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bawa ya pada kalian, wahai para sahabat, fakhuzuhu maka ambil. Jadi kum di sini bukan hanya para sahabat, bahkan tufidul umum. Meskipun kita belum lahir, kita masuk kepada domir khitab kum ini ya. Karena pada zaman Nabi Muhammad yang hidup itu para sahabat kita belum muncul, jadi dihitobkan kepada mereka. Tapi maksudnya al umum. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bawa itu ya, khuzuhu maka ambil, pegang. Wa ma nahakum anhu fantahu. Sedangkan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang itu maka jauhi. Fantahu, larang. Wal ayatul karimatu tubayyinu anna kullama umiro bihin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajibul littiba. Dari ayat barusan ini ya sangat jelaskan bahwasannya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan kewajiban, wajibul littiba. Kan di sini khuzu di sini berarti khuzu lil wajib, lil, lil wajib, lil ijab, bukan lis sunnah lagi ini. Jadi kalau kawan-kawan belajar usul fikih ada di sana. Apakah lil nadab atau eh, lil wujub atau apa? Kalau di sini katanya wajibun berarti lil wujub. Li annahu amrun minallah. Karena ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat swaradat fi taksimil gonaim illa annal ibrata bi umumil lafzi kama huwa ma'lumun min aqwalil ulama. Meskipun para Nabi Muhammad juga dulu ketika menang misalkan ya, menang ketika perang, kemudian barang rampasannya itu dibagi-bagikan. Ya udah itu ketetapan. Jangan malah kayak ada salah satu sahabat yang munafik itu, wahai Rasulullah, kamu ini tidak adil. Wah, di sini nih, masa Rasulullah itu kan orang yang paling adil, ada orang yang berani mengatakan, wahai Rasulullah, kamu ini orang yang tidak adil. Pokoknya nggak ini ya, nggak punya adab gitu, orang munafik. Nah,
Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan dari hadisnya, ana qasimun wallahu yu'ti. Aku ini yang maha memberikan kepada kalian, sedangkan aku ini mendapatkannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti secara tidak langsung apa yang dibagikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan amrun, itu juga wahyun minallahi Subhanahu Wa Taala. Udah terimakan saja ini karena udah ditetapkan oleh Allah. Jangan banyak protes ya, karena al ibrat annal ibrata bi umumil lafdi, kan umumnya. Udah percaya aja apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, udah ambil ya. Wajami'u awamirin Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam wa nawahihi dakhilani fiha. Maka semua perintah dan larangannya itu masuk gitu ya, terhadap apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, dari merupakan hadis-hadis Nabi Muhammad gitu. Waqad wadduhal hafid al-Qurtubi dzalika wa ayyadahu bi tatbiqi amali Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Qurtubi dan dikuatkan oleh praktek atau pengaplikasiannya oleh Imam Syafi'i fistinbatihi al-hukma mahma kana min hazil ayah al-karimah. Ketika Imam Syafi'i itu mengistinbatkan sebuah hukum dari ayat di atas ini ya, wama atakum rasul wama anhakum an tahu, dulu pernah terjadi pada zaman Imam Syafi'i. Bagaimana? Faqala ya. Faqala naqala an Syafi'i, yang faqala ini Al-Hafidz Al-Qurbi, beliau menukil dari Imam Syafi'i. Qala an Syafi'i qauluhu saluni amma syi'tum akhbirukum min kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyikum. Ya, tanyalah, tanya aku, coba tanya aku apa saja. Nanti aku akan jawab dari kitab dan dari sunnah, dari Al-Quran dan hadis. Nah, Imam Syafi'i. Masuk ilama taqul. Kemudian Imam Syafi'i ini ditanya. Ya, ada seseorang yang bertanya. Wahai Imam, bagaimana pendapatmu? Matakulu aslahakallah. Kalau aslahakallah ini kalau dalam bahasa Arab itu kayak apa ya? Mujamalah lah intinya. Rahimakumullah, akramakumullah, gitu ya. Nanti kalian ini ke Mesir pasti banyak lah. Mujamalah orang Mesir bagaimana. Kalau kita nih lewat ke orang yang minta-minta atau jual apa ya di pinggir jalan itu mandil, pisau. Alah, kalau kita berada di Iskandaria, ya, mereka yang nyebutnya kayak gini, ala kaifak ya Maulana, ala kaifak. Ya, intinya minta bantuan lah atau minta uang intinya. Kalau di Kairo biasanya sedih, gitu kan, eh, main najah, atau gimana gitu. Itu intinya mereka itu minta-minta. Jadi ini ada istilah mujamalah meskipun ya pakai doa. Tapi ini asalah kalau ini sebagai doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu kesehatan, memberimu kebaikan. Nah, pertanyaannya apa dari seorang itu? Fil muhrimi yuktaluz zanbur. Wahai imam, bagaimana hukumnya ya seseorang yang sedang muhrim itu kemudian dia itu membunuh lalat. Bagaimana hukumnya? Sedangkan kita ketahui ketika ihram itu kan jangan sampai as berburu, jangan sampai itu ya, memakan buru-buruan dan lain sebagainya. Banyak sekali pantangan-pantangan. Di sini bagaimana wahai imam pendapatmu tentang seseorang yang sedang ihram kemudian ia itu membunuh lalat? Apa aja bako ilan. Kemudian Imam Syafi'i ini menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Nah, dari sini dia langsung membaca ayat Al-Qur'an. Intinya ya apa yang datang yang dibawa oleh Rasulullah itu ambil aja. Kalau memang ada larangan ya larang gitu. Wahadasana, kemudian belum melanjutkan wahadasana Sufyan bin Uyainah. Nah, Sufyan itu kan ada dua, ada Uyainah dan ada As-Tsauri ya. Kalau Sufyan ibnu Uyainah ini
di Mekah kalau tidak salah. Gurunya Imam Syafi'i. Hadatsana Sufyan bin Uyainah an Mas'ar bin Kadam au Kidam an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala annahu umira bi qatli Zanbur. Nah, di sini nih. Langsung langsung pokoknya dari Umar bin Khattab bahwasannya ia pernah diperintah untuk membunuh lalat. Nah, ini nih mahal syahidnya. Berarti boleh dong ya, karena dahulu itu Umar bin Khattab itu pernah diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh lalat. Ya, kalau ulama una, para ulama kita mengatakan wahada jawaju fi nihayatil hasan. Ini merupakan jawaban ya dari sebaik-baiknya jawaban. Fa'af afta bijawazi qatli zanbur fil ihram. Imam Syafi'i ini ya berfatwa akan kebolehan membunuh lalat ketika sedang berihram. Wabayna wabayyana annahu yaqtadi fihi bi Umar. Nah, sangat jelas sekali bahwasanya Imam Syafi'i ini kan tadi beristidlal dengan hadis yang diriwayatkan oleh gurunya, kemudian bahwasannya Sayyidina Umar itu pernah diperintah di sini nih. Nah, maka Imam Syafi'i ini mengikuti apa yang terjadi pada Sayyidina Umar dulu akan kebolehan membunuh lalat. Wa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bil iktidai bih. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu amara bil iktidai bih gitu kan, memerintahkan untuk mengikutinya. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bi qabuli ma yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk menerima apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jawazu qatlihi mustanbitun minal kitabi was sunnah. Maka di sini hukumnya boleh membunuh zanbur tadi lalat. Mana mustanbitun ya, istinbat dari Alkitab was sunnah gitu ya. Dari Al-Qur'annya ini wa ma'atakumur rasul, sedangkan yang dari sunnahnya ini yang apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh Zanbur gitu ya. Ba, yang kedua, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Zakarul Hafidz Jalaluddin As-Suyuti 'anil Imam Syafi'i annahu qala sami'tu man min ardo man min ahlil ilmi, saya gak tahu ini maksudnya min ardo atau man ardo ya, min ahlil ilmi bil Quran yakul al hikmatu sunnatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya gak ngerti ini, nanti kawan-kawan didiskusikan aja. Jadi maksud dari ayat ini al hikmatu sunnatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hikmah itu ya adalah sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini nih Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Apa? Izba'an fihim rasulan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus seorang rasul dari orang-orang golongan orang-orang mukmin. Yang mana orang-orang mukmin ini yatlu alaihim ayatihi, membaca ya tanda apa? Ayat-ayatnya, wa yuzakihim, kemudian berzakat, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian orang-orang mukmin ini mempelajari Alkitab wal hikmah. Nah, maksud al-hikmah di sini apa? Al-hikmatu sunnatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jelas berarti Alkitab di sini berarti Al-Quran ya, dipisahkan. Nanti kalau di ayat yang lain itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau di sana itu kan az-dzikra, apakah az-dzikra Al-Quran saja atau sunnah saja, atau emang keduanya, atau emang syariat syariat Allah Subhanahu wa taala berbentuk Al-Quran dan hadis. Itu kan di apa ya disamakan. Sedangkan ini kan dibedakan. Alkitab itu
Al-Quran wal hikmah, sedangkan al-hikmah itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalu ta'ala wa Allah wa Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya, semoga kalian itu turhamun. Mayuti'ir Rasul faqad atau Allah, kan? Orang yang menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ia juga menaati Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah fattabi'uni, wahai Nabi Muhammad katakan, in kuntum, wahai para sahabat, kalian ini menyukai Allah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka turutilah apa yang aku lakukan. Ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, Allah akan mencintai kalian. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah juga akan mengampuni terhadap dosa-dosa kalian. Jadi ya perkuat sama Rasulullah juga dulu. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang bermukmin, orang-orang yang bermukmin, yang beriman gitu. Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, wa ulul amri minkum, dan para pemerintah kalau zaman sekarang ya. Fa in tanaza'tum, jika kalian ini saling apa ya? Apa naza'ah itu saling dalam suatu perkara, apalagi saling bertengkar, ya, memperebutkan sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, disinilah waqad fassara Maimun bin Mihran wa huwa hadits thiqatit tabi'in wa fuqahaihim ar-radu ilallah war rasul. Apa maksudnya ar-radu ilallah itu? Ar-radu ilallah wa ar-radu ila kitabi. Itu ya dikembalikan kepada Al-Qur'an. Sedangkan ar-radu ila rasul itu huwa ar-radu ilaihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da mamatihi. Yaitu kembalikan ya, sesuatu yang dipermasalahkan, yang diperdebatkan itu dikembalikan lagi. Yang pertama kepada Al-Quran, kepada Allah. Yang kedua kepada Rasul, yaitu hadis. Kalau memang Rasulnya itu masih hidup, ya para sahabat langsung kepada Rasul, langsung bertanya. Sedangkan kalau sekarang, karena Rasul sudah tiada, ya, ya kita mengikuti terhadap apa yang beliau ini sabdakan, ya berupa sunnah nabawiyah, ya. Man lam yahtakim ilas sunnah. Orang yang tidak menghukumi dengan sunnah. Waqad bayanallahu jalla wa ala anna man lam yahtakim ila hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzan hukima fi amrin minal umur bal idza dakhala fi nafsil mar'i syai'un min ad-dayyiq wal haraj bisababi hadzal hukmi kana fi adadil kafirin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya orang yang tidak menghukumi dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia itu sudah memiliki hukum ya, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan apabila seorang itu memiliki sebuah apa ya, doi, kegalauan mungkin ya, atau juga kebingungan disebabkan tidak mengikuti hukumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena fi ada dil kafirin, maka orang itu akan termasuk dari salah satunya orang-orang kafir. Makanya bahaya sekali kalau kita tidak memakai terhadap hukum, salah satunya hukum yang sudah ditetapkan, yaitu as-sunnah nabawiyah ini. Jadi istilahnya nanti orang yang tidak suka atau orang yang tidak mengamalkan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW ini merupakan mungkir sunnah. Ya. Ada nasirus sunnah, ada mungkir sunnah. Para ulama, ya. Kemudian pada zaman setelahnya para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan pada para ulama yang alif kitab itu, Sahih Bukhari dan sebagainya, sebagainya, mereka itu para nasirus sunnah. Jadi kita akan menemukan ya seperti apa ya,
para mustasyrik itu orang-orang orientalis, ya ngapain kita butuh terhadap sunnah, toh dalam Al-Quran juga sudah mencakup segala sesuatu. Tibyanan likulli syai, ya, dalam Al-Quran itu ngapain kita butuh terhadap sunnah Nabi, itu menurut mereka itu. Tapi kan tidak kayak gitu. Kita itu perlu penjelasan dari Al-Quran. Al-Quran masih mujmal. Yang mutlak harus ada kait dengan Al-Quran. Yang masih mujmal harus ada ditentukan mubayyin, mubayyan gitu. Al-Quran apa sunnah nabawiyah. Lanjut aja ya. Yang kedua ini dari sunnah Al-Mutahharah. Bagaimana dalil-dalil akan keharusan kita untuk apa mengambil ya, selalu berpegang teguh terhadap sunnah nabawiyah. Waqad dalla ala wujubi ittiba'i sunnati wal ihtijaji biha aidan ahaditsun katsiratun minha, banyak sekali ya dari katanya dari sunnah nabawiyah ini juga akan kehujahan sunnah nabawiyah ini. Salah satunya marawahu al-Hakim wa Ibnu Abdil Bar an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol taraktu fikum amrayn lang tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Taraktu fikum, aku meninggalkan kepada kalian ini amrayn, dua perkara yang mana lang tadillu abada, riwayat lainnya, jika kalian mengikuti atau berpegang teguh terhadap apa yang sudah aku tinggalkan, yaitu berupa amroin, dua perkara, maka kalian tidak akan apa? Tidak akan eh, tersesat. Kalau dari riwayat lain, ma intamasaktum bihima. Jika kamu berpegang teguh terhadap amroin ini, di sini kan ma tamasaktum, riwayat Hakim ini ya. Taraktu fikum amroin lang tadilu ma tamasaktum bihima. Aku meninggalkan kepada kalian ini dua perkara yang mana jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini kalian tidak akan tersesat. Apa? Kitabullahi wa sunnati. Yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, wa sunnati, sunnahku. Dari riwayat itu ada yang mengatakan juga wa'id roti, itu ada juga wa'id roti ahli baiti, dan keturunanku, dari riwayat lain itu. Jadi yang harus dipegang itu salah satunya apa? Kitabullah, sunnah Rasulullah, kemudian keturunanku. Maksud keturunan di sini apa? Keturunan nasab, apakah keturunan ilmu, ya? Bahkan para ulama al ulama warasatul anbiya, gitu kan? Apakah secara nasab? Wa ma akhrajahu al-Bukhari wal Hakim aidan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku ini akan masuk surga kecuali orang yang menolak. Kemudian para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, kok ada gitu ya orang yang kayak gitu? Ya Rasulullah, waman ya aba. Wahai Rasulullah, siapakah yang menolak? Man atau ani dakhalal jannah, wa man asoni faqad aba. Orang yang taat kepadaku maka ia akan masuk surga. Sedangkan orang yang bermaksiat kepadaku, yaitu tidak mengikuti Rasulullah, maka ia sudah menolak. Makanya kalau kita menghadiri acara pernikahannya di awal-awal suka ada gitu kan, sebelum ijab kabul itu ada apa ya, khutbatul nikah dulu. Biasa mereka itu di awal-awal mengucapkan hadis Nabi, man rogiba an sunnati falaysa minni gitu. Orang yang tidak suka mengikuti sunnahku maka bukan salah satu dariku gitu, salah satu dari golonganku. Ini termasuk kayak gitu. Berarti orang yang tidak menyukai, orang yang tidak taat, tidak mengikuti terhadap apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kemudian jadi contoh, itu ya udah itu man ya'ba,
yang tidak mengikuti itu. Wa akhraja Abu Abdillah Al-Hakim aido. Kenapa ya? Kebanyakan dari riwayat dari Imam Al-Hakim, tidak Bukhari Muslim saja. Imam Abdullah Al-Hakim ini, Imam Hakim, Sahibul Mustadrak, yang menulis kitab Al-Mustadrak lil Hakim, yang mana kitab Al-Mustadrak ini ya, itu sekitar berapa ribu hadis ya, banyak pokoknya. Dari syarat penulisan kitab Al-Mustadrak ini, Imam Hakim yang pertama mengikuti syarat dari Bukhari wa Muslim syaratnya. Yang mana syarat Bukhari itu kan ketat banget. Yang pertama ittisalus sanad, kemudian apalagi ittisalus sanad, kemudian ada liko, adalah, kemudian dob, kemudian goirus susus wal ilah. Tapi yang paling susahnya itu dari adanya liko. Itu antara guru dan murid itu adanya pertemuan, adanya belajar. Gitu. Tapi berbeda dengan Imam Muslim. Imam Muslim itu agak renggang. Yang penting satu zaman aja gitu. Udah. Itu ya syarat dari kriteria Imam Bukhari dan Muslim itu. Nah, disinilah Imam Hakim pada abad keempat Hijriah, sekitar 300-an, beliau menulis kitab yang mengumpulkan hadis-hadis terhadap syarat dari Bukhari Muslim. Atau juga salah satu dari Bukhari dan Muslim. Makanya Mustadrak ini juga banyak hadis-hadis sahih. Meskipun sebagiannya itu ada hadis hasan, hadis maudhu, bahkan hadis dhaif. Karena kan Imam Hakim ini menulis kitab Al-Mustadrak itu sebanyak sekitar 18 jilid. Menulisnya itu ketika beliau umur pada 72 tahun. Udah sepuh banget. Ketika beliau mentahqiq ulang terhadap apa yang beliau tulis ini, nggak keburu semuanya. Jadi ajalat hulmaniyah, keburu menjemput ajalnya itu. Makanya nanti kalau kawan-kawan udah masuk ke manahij al-muhaddisin ya, bagaimana metodologi para muhaddisin ini dalam menulis kitab, dalam menyusun kitab, nah akan menemukan kayak gitu. Biasanya orang-orang yang tidak suka terhadap Imam Hakim mengatakan bahwasanya Imam Hakim itu tidak kompeten katanya, tidak kompeten, kompeten katanya mustadrak ya, ala syartil sahihil Bukhari wa Muslim, tapi di dalamnya masih ada hadis maudhu, ada hadis dhaif. Ya, itu kan salah satu alasannya karena beliau menulisnya itu ada apa pada umur 72 tahun udah tua. Itu ada dalam kitab apa ya? Perdebatan kayak gitu Imam apa lagi? Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Bahkan nanti Imam Al-Hakim ini dituduh sebagai orang Syiah karena beliau menyebutkan hadis apa? Hadis Sayyidina Ali. Banyak lah penjelasannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatil wada inna syaitana qad ya'isu ayyu amadu bi ardikum walakin radiya ayyu ta'a fi ma siwa zalika mimma tahkiruna min a'malikum. Bahwasanya setan itu terkadang yais gitu kan. Apa sih yais, saya itu teh lupa lagi, bukan malas. Kawan ada yang tahu? Putus asa. Bahwasanya setan itu putus asa ya, terkadang putus asa ketika di sebuah tempat dipakai ibadah. Yu'ambadu bi ardikum walakin radiya ayyuta'a fi ma siwa zalika mimma tuhun min a'malikum. Tapi setan itu akan rela itu kan ketika ditaati selain untuk beribadah. Lima tahkirun terhadap apa yang kalian rasakan hina gitu kan, dan hinakan. Ketika apa ya, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat, maka setan itu akan merasa iri, akan merasa ah, berarti saya ini selama ini sia-sia dong ngajak orang-orang
untuk berleha-leha, untuk bermalas-malas, gitu kan? Karena salah satu dari perlakuan setan itu ya iwaswis di sudurin nas, terus-terusan ya berikan was-was. Yang ketiga al-ijma, ajma as-sahabatu wa man ba'dahum. Oh iya. Akhrajad Darimi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma annahu qala idza su'iltum an syai'in fanzuru fi kitabillahi falang falam falan lam apa falan lam ya fa illam kayak fa illam tajidu fi kitabillahi fa fi sunnati Rasulillah. Kalau kalian ditanya terhadap sesuatu, maka lihatlah dari Al-Qur'an. Kemudian kalau memang dalam Al-Qur'an itu tidak ada jawaban, maka fafis sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lihat dari sunnah Rasulullah, gitu ya. Jadi yang pertama dilihat kalau memang tidak ada dalam Al-Quran ya dari sunnah Rasulullah gitu. Karena Rasulullah itu lebih memperinci terhadap mujmalnya Al-Quran, mufassil wa musyarrih, kemudian juga apa mufassir Al-Quran mufassar yang ditafsirkan, yang dijelaskan, sedangkan yang menjelaskannya itu as-sunnah nabawiyah itu mufassir fasil. Salisan al-ijma ajma as-sahabat wa man ba'dahum tabi'ina ila ruju'an ila sunnah wa wujubil amali biha. Para sahabat itu sepakat dan orang-orang setelahnya dari kalangan tabi'in ila ruju'an ila sunnah untuk kembali kepada as-sunnah nabawiyah wa wujubu al-amali biha dan wajib untuk mengamalkan dari sunnah itu. Wastamara min ba'di sahabati wa tabi'in fuqaha al-amsar wa a'immatul mazahib al-matsbu'ah wa ashabuhum. Harusnya dikasrohkan ya. Wastamarra min ba'di sahabati wa tabi'ina fuqaha al-amsar. Ya. Jadi ini jadi panel ya. Fuqaha al-amsar wa immatul mazahibi al-matsbu'ah wa ashabuhum wa talamizuhum wa udatis sunnah wa udatis sunnah lil jami'il masadir asliyah fi ulumiddin. Jadi para ulama sepakat ya, bukan hanya para ulama bahkan para sahabat dan tabi'in juga, kemudian para ulama fikih yang empat yang tadi disebutkan ya, untuk mengikuti sunnah nabawiyah ini. Kemudian wa uddatis sunnah tuh lil jami'il masadiril asli asil fi ulumiddin, dan sunnah an-nabawiyah ini juga terhitung dari salah satu ya, masdar atau sumber asal terhadap ulumuddin, ilmunya agama. Robi'an inna aklal insan al aklu ya inna aklal insani yuakidu ala hujjiyati sunnati wal amali biha mimma yali, bahwasanya akal manusia ini memperkuat akan kehujahan sunnah dan mengamalkannya, sebagaimana anna sahibas sunnah wa huwa nabi sallallahu alaihi wasallam ma'sumun, yang memiliki sunnah itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad ini maksumun, orang yang terjaga. Liza yajibu tasdiquhu fi kulli ma yasduru anhu. Maka dari sini kita wajib untuk mempercayai apa yang keluar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna sahiba anna sahiba ayyi madhhabin aw fikratin salimatin huwa awlan nasi bitafsirin wa syarhi kulli ma yattasil bi mazhabihi aw fikratihi lidirayatihi tamah biha wa fahimahu laha. Bahwasannya yang memiliki apa ya mazhab atau pemikiran atau pandangan yang benar yaitu orang yang paling pantas dalam menafsirkan atau mensyarah terhadap Al-Quran itu sendiri. Wa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam huwal munazzal. Wa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam huwal munazzal alaihil Quran wal muballig lil ummah.
bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang yang diturunkan kepadanya itu Al-Quran, dan Rasul juga sebagai mubaligh yang menyampaikan Al-Quran bagi umat manusia. Liza kana aulan nasi bisyarihi wa tafsirihi wa bayani ahkamihi. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang yang paling pantas ya, orang yang paling utama dalam mensyarah terhadap Al-Quran, menafsirkan dan menjelaskan hukum-hukum apa yang ada dalam Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka yang paling layak untuk lebih mengetahui akan Al-Quran itu adalah orang yang menerima Al-Quran itu. Walizalika antorik sunnah wa yuakidu zalikal Quran al-Karim. Nah, begitu juga kita harus percaya ya terhadap sunnah nabawiyah ini. Wa yuakidu zalikal Quran al-Karim. Sebagaimana diperkuat juga dalam Al-Quran al-Karim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami menurunkan kepada wahai Nabi Muhammad az-dzikra ini litubayyana lin-nas. Nah, berarti az-zikra di sini Al-Quran dan Sunnah supaya kamu menjelaskan kepada orang-orang apa manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun supaya orang-orang tadi ini ya, atau annas ini berpikir. Wa ma unzila wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzina ikhtalafu fihi mahudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Tidaklah kami menurunkan kepada wahai Nabi Muhammad Alkitab ini ya illa litubayyina lahum, karena apa kecuali untuk menjelaskan kepada mereka allazi ikhtalafu fi, terhadap apa yang diikhtilafkan, wa huda wa rahmah, dan sebagai petunjuk dan kasih sayang di kaum yu'minun, terhadap orang-orang yang beriman. Al-Mabhasus Tsani Al-Ahdun Nabawi ya. As-Sunnah fi Asri Rasul ini kita sepintas saja ya, sepintas. Soalnya ini juga ada soal dari soal pernah baca. Apa tah mal maksud bil ahdin nabawi? Ini. Apa sih yang dimaksud dengan zaman Nabi itu? Apakah as-sunnah an-nabawiyah al-mutahharah? Apakah yang dimaksud dengan ahdin Nabi itu as-sunnah an-nabawiyah al-mutahharah? Atau zaman wujudihi, waktu ya, zaman pada adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'dal bi'tsah, setelah diutus, au zaman wujudihi Shallallahu Alaihi Wasallam fil Madinatil Munawwarah faqat, atau pada waktu adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah saja gitu. Yang mana ini kan? Tinggal nanti dipilih. Kita ulas sedikit ya, nanggung. As-sunnah fi asri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah nabawiyah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamhid al-maksud bil ahdin nabawi. Nah, sedikit aja. Wal maksud bil ahdin nabawi, apa sih yang maksud dengan ahdun nabawi itu, zaman Nabi itu? Wa zamanu wujudir Rasul sallallahu alaihi wasallam baina sahabatihi ba'da bi'asatihi. Nah, ini nih, yaitu zaman adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabatnya setelah ila bi'asatihi, ba'da bi'asatihi ila an ikhtarahu jalla wa ala ila jiwarihi, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai ia dipanggil oleh ajal, gitu ya. Jadi maksud dengan ahdun nabawi di sana itu ya adanya Rasulullah SAW di sekitaran para sahabat pada zaman itu. Nah, itu juga ba'da bi'tsati, setelah Rasulullah itu diutus. Diutusnya Nabi itu kan sekitar 40 tahun ya, berumur 40 tahun di Gua Hiro. Wahia muddatun yasiratun la tatajawazu rub'a qurunin min umri zaman. Pasannya Ahdun Nabawi ini merupakan mudah yasiroh, hanya sebentar gitu ya waktunya itu, tidak lebih dari 4 seperempat abad gitu, 25 tahun.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus pada umur 40 tahun, kemudian meninggal pada 63. Berapa tahun coba? 23 tahun Ahdun Nabawi itu. Bahkan tidak seperempat abad gitu, enggak 25 tahun atau 26, tidak. Hanya 23 tahun. Itu ya yang dimaksud dengan Ahdun Nabawi itu. Wal muta'amil fi hadzal muddah ma'a qasriha, orang yang memikirkan terhadap waktu ini, bagaimana hanya singkat, waktu yang singkat, yajidu nafsahu amama madrasatin bal jami'atin kasiratin jiddan, ya madrasatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ustazuna. Orang yang berpikir terhadap waktu yang sedikit ini, sesingkat ini, ia akan menemukan bahwasannya ia seakan-akan berada di depan madrasah atau di depan universitas. Banyak sekali. Kemudian yang mana madrasah ini atau universitas ini merupakan madrasahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, yang memiliki madrasah ini siapa? Huwa ustazuna. Ustazuha itu Rasulullah ini merupakan ustadznya madrasah ini. Merupakan apa ya? Bal ustazul basyariyati jami'iha. Bahkan Rasulullah itu merupakan ustaz atau guru manusia seluruhnya. Wal murabbil amsal, dan pendidik wassahabatu ridwanullahi alaihim hum tullabuha. Sedangkan yang menjadi muridnya itu adalah para sahabat. Yaitu wa mawaduha, dan madahnya itu, apa yang dipelajarinya itu Al-Quran was sunnah al-musyarrafah. Ya. Al-Quran dan sunnah. Wa idza kana ulama tarbiyah al-haditsah yaqulun, jika saja para pendidik zaman sekarang ini mengatakan innal amaliyata ta'limiyah yang bagi antakum ala anasir as-salasa, bahwasannya sebuah madrasah itu membutuhkan adanya metodologi, yang mana metodologi merupakan yang pertama ada ustadz, kemudian ada guru, kemudian ada at-thalib, murid, al-madah, apa yang dikaji gitu. Nah, dahulu juga kayak gitu para sahabat. Gurunya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian muridnya para sahabat, dan madahnya itu yang dipelajari itu Al-Quran dan Sunnah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada karangan siapa ya? Gak tahu saya Abdullah Sirajuddin, gak tahu saya Abdul Fatah Abu Gudah, Ar-Rasulul Mu'allim. Jadi kawan-kawan bisa searching di Google Ar-Rasulul Mu'allim. Saya lupa lagi, gak tahu Abdul Fatah Abu Gudah atau Abdullah Sirajuddin. Kalau kita baca dari apa ya, Turukul Manhajah, ini bukan 3, jadi 5. Karena memang para sahabat dulu itu belum ada kitab yang dibaca, belum ada buku maksudnya, masih madah gitu kan, masih berupa hafalan Al-Quran itu. Kalau zaman sekarang itu ada 5 ditambah, yang pertama ustadz, guru, kemudian tolib, murid, kemudian madah atau apa yang dipelajari, ya, atau juga kitab sekarang itu. Kemudian ada juga manhaj, metodologi, cara pembelajarannya. Kemudian yang kelima al-bi'ah, lingkungan, sangat benar sekali. Makanya kita dididik pesantren itu yang penting adanya bi'ah. Kita kalau menghafal Al-Quran, kalau lingkungannya tidak mendukung ya percuma. Ya, harus ada lingkungan yang mendukung. Karena al-insanu ibnu bi'atih. Ibnu Khaldun kayak gitu. Seseorang itu anak dari lingkungannya, akan terpengaruh. Arihu karih gitu kan. Panjang ya. Nah, ini penjelasan apa Ustadzul Madrasah wa Murabbi sama khalqi Sambu. Panjang lagi ya. Mungkin kawan-kawan cukupkan sampai sini saja ya. Soal nanti kita lanjut lagi untuk ini nih. Bagaimana berdasar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pengkajiannya itu dari segi apa ya, ciri-cirinya, sifatnya, samu khalqihi. Kemudian dari ini nih madrasahnya bagaimana, apalagi ini, Sayyiduna sifat fi ta'amulihi dan lain sebagainya.
Insya Allah nanti kita bertemu lagi minggu depan ya kawan-kawan. Mohon maaf dari penyampaiannya banyak yang apa ya dari penyampaian yang keliru dari pengucapan. Mohon maaf. Hanya ini saja mungkin kawan-kawan halaman seberapa? 22. Oke. Mungkin sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.